Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak usah terlalu panjang, langsung berpoin aja. Di sini saya akan menyampaikan praktek baik yang tugas ini harus sudah terkumpul di RMS, di dalam RMS di ruang ketika itu sebenarnya minggu yang lalu. Tapi ada kesempatan seminggu ini, namun ada beberapa yang harus saya lengkapi terkait dengan ini. Belum, ini masih bagian 3. Jadi saya sampaikan praktek baik ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk beberapa jurus yang saya terima di pertemuan kemarin di Malang itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Jadi gambaran 7 jurus ini yang pihak BBGTK itu rangkum, itu semuanya masuk ke murid-murid kita. Jadi semuanya masuk. Kenali potensi juga masuk pada murid-murid kita di sini. Kelola emosi juga sangat masuk. Tumbuhkan resiliensi juga masuk. Ini masuk. Koneksi masuk. Kolaborasi juga masuk. Kolaborasi ini bisa terjadi antara guru dengan murid, guru dengan guru, murid dengan murid. Menata situasi juga masuk. Semuanya masuk. Jadi yang saya ambil di sini dari 7 jurus ini yang saya ambil cuma 2. Kita menggunakan model ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Sebenarnya awal mula saya ke sana itu bingung, apakah bisa saya ke sana? Awalnya begitu, karena saya ikut beberapa banyak yang mundur. Jadi sampai hari H itu banyak yang mundur. Sampai akhirnya saya memberanikan diri karena memang ya wis lah kita berangkat. Saya di sana juga istilahnya Ramadan senang memang dia, cuman ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Ini ada aktivitas. Siswa akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu atau kelompok. Jadi di situ istilahnya di 7 jurus ini penekanannya di beraktivitas di kelompok. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu kelompok karena game. Ini pembelajaran game, bermain peran terus refleksi, siswa diajak untuk merefleksikan aktivitas yang telah dia lakukan, mengikuti pemikiran dan perasaannya. Setelah ada game, disuruh menceritakan. Misalkan nanti saya terangkan satu persatu jurusnya. Jurus ini, contoh misalnya kelola emosi, siswa dituntut untuk menceritakan emosinya pada saat itu. Diberikan cerita, yang cerita itu betul-betul sedih, dan disuruh menunjukkan bagaimana emosi. Jadi kertas itu diberikan kepada siswa satu persatu. Ada yang meremes kertas betul-betul diremes sampai begini, ada yang cuma dielus-elus, ada yang remesnya biasa, terus ada yang sudah ditaruh. Itu jadi menampilkan emosi mereka pada saat itu. Konsep, guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan. Setelah melakukan itu, refleksi, ini semuanya kita berikan konsep materi. Dan yang terakhir, mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Yang terakhir ini penekanannya apa yang harus dilakukan setelah diberikan materi ini. Ini jurus yang pertama, saya menggunakan kenali potensi. Kembali lagi slide ke atas, kenali potensi. Di pertama, kenapa saya katakan kenali potensi? Jadi jurus yang pertama, kenali potensi, itu untuk mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar ini bisa diketahui, bisa membuka akun aku pintar. Aku pintar di situ ada, kita misalkan mau mengetik, contoh di akun aku pintar itu kita mau mengetik gaya belajar anak, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang visual auditori, ada yang kinestetik. Itu kita bisa mengetahui. Jadi kita memberikan materi ke anak itu sebelum Jadi kita memberikan ini buka akun aku pintar itu kita sebelum memberikan materi, biar kita tahu bahwa tidak semuanya anak-anak itu dengan visual, tidak semuanya anak-anak itu dengan kinestetik, tidak semuanya anak-anak itu dengan auditori atau mendengarkan. Jadi berbagai macam anak. Karena pada saat berkumpul di sana itu di Malang itu ternyata
ada beberapa guru yang sudah menerapkan ini. Ya Pak, murid saya ada yang begini, cuman tidak saya berikan ini semuanya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Anak kami di sekolah kami ada salah seorang guru waktu itu yang menerangkan, yang berpendapat itu ada yang low, ada yang middle, ada yang high, ada yang di atas. Jadi yang low itu apakah kita tidak bisa menerima di sekolah itu? Bisa, harus dan wajib diterima. Dan apakah kita akan memberikan materi, contoh matematika, materi yang sama dengan yang high? Tidak. Contoh misalkan materi Pitagoras, bagaimana cara menentukan sisi miring? Itu untuk yang low tidak bisa. Jadi yang low itu kita berikan materi 1 tambah 1, mungkin 1 kali 1, 2 kali 1. Itu dari step by step, dari tahap per tahap. Jadi kalau misalkan yang low dengan yang high dan yang middle disamakan, itu tidak akan nyambung. Karena mungkin karena anak-anak kita ada yang low, ada yang middle, ada yang high, itu tidak selalu diberikan yang sama. Karena mereka biasanya uring-uringan, ada yang tidur, ada yang pilih dan seterusnya. Tak ngerti, nggak paham dan seterusnya. Nah ini yang perlu menjadi PR kita. Nah Menteri Pendidikan itu memberikan ini untuk mungkin ini kedepannya agar bisa menjadi pegangan kita ke depannya. Yang kecerdasan majemuk, karir masa depan, di situ juga ada pondok pintar, kecerdasan majemuk ada, karir dan masa depan juga ada, karir masa depan ada. Jadi kalau kita membuka link akun aku pintar, itu kalau kita mau mengetik gaya belajar, kita bisa di situ ada angket akun gaya belajar. Di sini sudah saya berikan. Kemarin saya menggunakan jurus ini, kenali potensi ini. Alhamdulillah kemarin saya dibantu oleh Pak Muhtar dan Pak Emono. Di sini juga, di ruang ini juga. Jadi anak-anak itu saya mengetahui dari 19 anak itu macam-macam, dan banyak anak yang memiliki gaya belajar visual. Jadi visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual auditori, ada yang kinestetik, itu macam-macam. Jadi anak-anak kita itu berikan sesuatu yang sama dengan apa yang mereka inginkan. Itu yang tujuan dari implementasi jurus yang saya gunakan itu seperti itu. Terus juga setelah itu saya gabungkan dengan Google Form, saya buat Google Form. Jadi saya berikan model diagram. Di situ bisa ketahui bahwa si A itu masuk visual, si B itu masuk ini. Ada rangkumannya, nanti saya tampilkan hasil PJL saya pertama. Terus yang kedua, saya menggunakan jurus jaga konsistensi. Jadi menumbuhkan kebiasaan positif, karena anak didik kita itu banyak yang tidur di kelas. Tidur atau mungkin banyak yang keluar masuk. Jadi saya berikan jurus yang kedua, jaga konsistensi. Sebenarnya 7 ini bisa digunakan semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa digunakan semua di sini. Cuma saya perintah dari BPGTK itu hanya ambil 2 jurus saja. Jadi saya mengampu 2 jurus ini, kenali potensi dan juga jaga konsistensi. Jadi praktek baik ini sebenarnya intinya itu diskusi dari apa yang saya sampaikan. Nanti lebih banyak diskusi Bapak Ibu. Jadi saya hanya menyampaikan slide-nya aja. Menumbuhkan kebiasaan positif ini juga sudah saya lakukan kemarin. Saya membuatkan riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang siswa sama 7 hari ke depan. Jadi anak-anak itu disuruh menuliskan dengan jujur. Tolong jujur, kalian 7 hari ke belakang itu tidurnya jam berapa? Berangkat tidur berarti kalian masuk atau mungkin ada di atas tempat tidur. Kalau berangkat tidur, bukan semua orang tidak tahu berangkat tidurnya jam berapa, nggak ada yang tahu, cuma bangun yang tahu. Tapi kalau berangkat tidur itu kita masuk ke kamar dan sudah itu berangkat tidur. Kira-kira jam berapa? Jadi ada yang anak kita dia tuliskan berangkat tidurnya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ada yang bangun jam 10 sampai dia nggak masuk. Ada. Jadi saya buka satu persatu anak-anak sepertinya di rumah itu mereka tidak ada orang tua, betul-betul tidak ada orang tua yang bisa mengatur mereka untuk tidur mungkin jam 10 sudah off, sudah tidur HP-nya. Saya tanyakan banyak macam-macam mereka. Ada yang main HP, ada yang teleponan sampai malam, ada yang kemarin beberapa anak itu ada yang sakit dan seterusnya, ada orang tua yang sakit dan seterusnya. Itu
semacam-macam mereka dengan segala kondisi yang ada. Jadi mereka tidur di kelas itu betul-betul menggambarkan diri mereka pada saat itu, malam itu. Sehingga saya menuliskan riwayat bisa tidur 7 hari ke belakang, kalian tulis. Jadi saya kadang, ya ternyata kan anak tidur jam sekian. Jadi ternyata anak saya tidur jam sekian. Nah, dari ini 7 hari tidur ke belakang itu kalian gambarkan keinginan kalian ke depannya 7 hari ke depan itu apa? Mau tidur jam berapa? Dari konsekuensi yang ada. Jadi mereka sudah mulai menuliskan jam sekian. Saya pantau tidur jam berapa tadi malam. Gimana bedanya antara tidur jam 12 atau jam 1 dan tidur jam 10? Lebih enak, Pak. Lebih enak tidur. Itu gambaran dari murid kita, betul. Jadi ini saya memberikan desain kedua jaga konsistensi ini, dia menemukan kebiasaan positif. Jadi menemukan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Alasannya ini dari hasil assessment yang dapat menunjukkan bahwa 75% siswa belum mengetahui gaya belajar. Iya, gaya belajar itu gimana, Pak? Jadi mereka belum tahu. Kamu dalam mengikuti materi ini, dalam mengikuti materi tiap guru ajarkan itu, kamu lebih senang melihat nggak? Kalau melihat berarti visual. Kalau mendengarkan itu berarti auditori. Kalau mempraktekkan itu berarti kinestetik. Contoh, Pak Jamal itu belajarnya olahraga. Yang lebih banyak kinestetiknya, karena dia lebih banyak prakteknya. Dari hasil ini jenis yang pertama ya, dari net assessment dalam prinsip belum mengetahui bakat dan minat yang dimiliki ya, mereka juga belum mengetahui. Ini cuma poin-poinnya saja, jadi saya lebih mengeksplor yang ini, yang gaya belajar. Mengingat akan adanya TKA bagi siswa kelas 7 hingga hasil tes kemampuan akademik TKA. Gaya belajar diharapkan dalam menjadi salah satu upaya membantu siswa dalam membuat strategi yang optimal supaya hasil belajarnya lebih baik. Ini jenis yang keempat. Alasan mengapa jenis yang keempat ini perlu ditampilkan setelah dilakukan eksplorasi. Ada beberapa kegiatan siswa yang dilakukan sering menunda dalam menjalankan tugas dikarenakan mereka tidur malam. Ini mengisi Google Form, versi aku pintar. Ini Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa mengeksplor misalkan Bapak Ibu tuh mau contoh kelas 9, mau mengajar, coba aku mau ngetik akun aku pintar di HTTPS ini ID itu muncul. Jadi tuliskan nama siapa, itu ada beberapa pertanyaan, pernyataan di situ yang harus diisi oleh anak-anak. Dipilih, nanti muncul hasilnya. Dan di situ beberapa item. Kalau mau keluar gimana Pak? Ya. Oh, tidak dibawa aja. Ini salah satu anak visualnya keluar 43% tambah 30%, kinestetiknya 26%. Jadi muncul gaya belajar kamu cenderung lebih kuat. Ini di akun aku pintar Bapak Ibu. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar siswa yang mampu menyerap informasi terkait dengan siswa. Jadi di akun aku pintar ini muncul. Kalau mau Bapak Ibu itu mencoba nanti hasil aku pintarnya gimana. Coba kelas 9, karena kelas 7 sudah saya. Kenapa saya mengambil anak kelas 7? Jadi biar startnya itu memang betul-betul mau mau dibuat SIM dari awal. Karena kelas 9 rata-rata sudah mulai, mereka itu belum mau kelas ke SMA, jadi saya ambil kelas 7. Ini rangkuman fotonya, saya langsung melakukan dibantu oleh Pak Muhtar dan Pak Rimono. Hasilnya ini, salah satu anak, Google Form-nya tidak saya tampilkan karena MB-nya ini dibatasi yang akan diupload di LMS. Aktivitas yang ada di jurusan keempat ini. Disiplin biasa dan disiplin positif menghilangkan bisa. Ini ada refleksi di sini, diskusi tentang permainan kepalan tangan. Jadi
anak diminta berhadapan, si A dan si B dalam satu bangku, itu disuruh mengepalkan tangan. Jadi si A itu bagaimana caranya si B itu membuka kepalan tangan dengan berbagai macam cara, walaupun menggelitik mau diapain itu tidak apa-apa terserah. Jadi memang waktu itu anak-anak tuh memang rapat, betul-betul rapat menjaga tangannya. Jadi anak walaupun dipaksa dikritik mereka rapat. Jadi mereka betul-betul konsisten Bapak Ibu. Nah yang kedua dibalik, yang B yang mengepalkan tangan, yang A membuka kepalan tangan yang B, tetapi tidak dengan menggunakan fisik. Jadi mereka dengan rayuan, dengan apa mungkin iming-iming apa begitu. Ada yang diiming-imingi uang, yang menebuka identitasnya gitu. Ada yang begitu dan ada yang terbuka. Kemarin itu di sini dikasih uang. Teman saya juga waktu di Malang itu kaget saya. Belum ada yang bisa membuka, ternyata ada teman saya yang lata, pengecit, terbuka sendiri. Ada yang diiming uang 100.000 sama teman saya itu, diiming uang 100.000 ternyata terbuka. Nah yang itu yang masuk. Tujuannya ini dokumentasinya. Ojol. Saya mau model 1. Nah ini Bapak, yang saya buat langkah 1 untuk meeting di tanggal 16 Oktober 2022 ini fotonya. Nah ini angket gaya belajar. Terus juga langkah ketiga, ini Bapak Ibu di Google Form-nya pernyataannya seperti ini. Isi data berdasarkan nama lengkap murid kelas Puji Ayu Ningrum. Ini siapa Puji Ayu Ningrum? Alica ya, kelas 7 nomor absen 2 hasilnya. Ini rangkuman dari anak didik kita. Audio kinestetik, ada kinestetik, audio visual kinestetik, audio visual kinestetik dan seterusnya. Alica Puji Ayu Ningrum kinestetik. Bukan Pak. Teknik pas Ini rangkumannya nama peserta didik. Yang visual itu ada 10, yang auditori ada 5, yang kinestetik ada 1. Alica Puji Ayu Ningrum. Mungkin olahraga pada hari ini di olahraganya betul-betul menyimak. Ini Bapak. Ada 20 jawaban, 1, 2, 3 sampai ini nama murid sampai apa? Visual, audio, kinestetik, audio, kinestetik 20. Kena ini 30 visual kinestetik. Ini laporan PJL 1 punya saya. Jadi betul-betul memang harus dilihat siswa itu sukanya di mana. Saya nyimpan angka di sini. Dia punya juga oleh satu foto-foto itu ditaruh di sini. Saya tampilkan kenali potensi. Di atas itu foto. No? Itu kopi. Ada Pak rangkuman apa materi saya kirim uang cap. Saya bisa ini satu tampilan slide yang disampaikan oleh pasna saya Bapak Ibu. Aktivitas refleksi ARKA. Jadi konsepnya konsep ARKA. Kita menggunakan ARKA, asesmen menggunakan aplikasi yang tadi
Akun pintar, refleksinya diskusi menggali makna di balik permainan. Setelah itu biasanya ada permainan, ada game seperti ini ya. Gamenya ini akun, silakan asesmen pada catatan berikut. Ini akun pintar. Di sini bisa tipe kecerdasan majmuk, ada gaya belajar, ada multiple inteligensi, dan juga karir inklusi. Karir inklusi banyak bisa digunakan ini. Saya sudah nyoba. Sudah Bu ya? Apa itu? Kinestetik visual kinestetik. Potensi apa saja yang akan Anda kenali dari istilah asesmen tersebut? Dulu Pak Jamal itu. Asesmen istilahnya multiple inteligensi dan gaya belajar. Saya menggunakan gaya belajarnya. Contoh. Tekan. Peringatan desa. Ini diberi lakban, kembar, diberi permen 2. Satunya nggak bisa menyelesaikan. Ini dulu. Nah, ini dulu. Ada gambaran dari sini. Itu gambaran anak didik kita, Bapak Ibu. Ini gambaran anak didik kita. Terus apa yang bisa ditangkap dari gambar ini? Saya mereka cukup lagi. Ini sebenarnya begini. Ini ada guru yang memiliki murid gagah, monyet, kambing, gajah. Ini kalau melihat dari sini sebetulnya yang menang itu monyet. Tapi sebetulnya katanya pihak pengasas kemarin memang sebenarnya teman-teman menjawab ini semua monyet kalau melihat dari perintah ini. Tapi ternyata ini triathlon namanya. Ada berenang, berlari dan sepeda. Siapa yang akan nyampe sini duluan? Finishnya di sini. Triathlon. Iya. Apa triathlon ya? Lari Lari, renang apa itu? Iya. Dari beberapa ini ikan di berenangnya, penguin di berenangnya, gajah mungkin langsung di dasar panjang langsung nyampe belalanya. Ini di larinya, ini di berenangnya, ini di di naiknya, ini gagak. Siapa yang akan nyampe duluan? Siapa yang nyampe duluan? Ini anak kita kemarin ada yang bisa menjawab. Gagak. Bukan anjing. Ada yang bisa Semuanya bisa Anjing. mau nyampe duluan berarti satu Pak. Oh, satu. Anjing. Kalau bareng-bareng ini. Siapa yang nyampe duluan berarti ada yang pertama. Kira-kira Gagak. Anjing. ini ada hubungannya dengan ini ya. Kalau gagak renang, Pak. Renangnya kalau gagak. Anjing. Renang dalam Benar. awan. Ada yang menjawab ini teman saya kemarin bisa melewati melewati tanpa berenang, ada yang tanpa berlari, ada yang langsung nyampe sini ini tanpa lewat apa-apa langsung nyampe sini dari. Salah katanya Pak. Dengan proses renang, lari. Kan melewati berenang. Iya, renang. Bukan dari atas. Siapa yang bakal nyampe duluan? Anjing. Masa? Iya. Alasannya Pak Jamal? Iya. Anjing itu di berenang bisa. Manjatnya itu juga bisa nih. Naik sepeda. Bawa bersepeda. Triathlon katanya. Bukan? Triathlon apa ya? Betul. Iya, sepeda. Benar. Kalau tidak salah. Sepeda, berenang, lari. Larinya. Murid kita masa kita kenal sama murid. Murid kita udah bisa menjawab ini kemarin. Betul. Berarti logikanya Bang. Ada yang bisa menjawab murid itu logika. Jadi dia harus punya Ini kenali potensi jurusnya. Ini loh kenali potensi. gajah. Bisa sepeda. Anjing. Bisa ya? Iya. Ngobrol bisa. Dia bisa aja. Bisa. Ada yang bisa menjawab. Monyet Pak, monyet. Ada yang bisa menjawab. Monyet itu kan
dibuat permainan, larinya juga bisa, Oh, juga bisa berenang. Renang apa? berenangnya juga bisa nih. Cina beri itu lagi di balik itu jangan kalau biar monyet, monyet dia. Monyet, Lari dulu. Gajah. kenapa monyet? Karena Gajah bisa monyet itu ngajak. sesuai dengan teori Darwin akan berevolusi menjadi Oh, ya, karena berdampak. ada Berarti kan Dapat berdampak. dari Menyimpang dia dan Islam ini kan. bisa semua sih mau ngeteng. Nongkok ke senaris Gajah sana. bisa, Ya, berenang. Ini di finish, ini langsung ini sebenarnya di finish. Jadi kalau triathlon itu nanti sudah melewati, nanti finishnya di sini di ini betul climb Manjat. tadi. The tree. Please climb the tree. Anjing. Jadi Anjing. Oh, bon. Monyet banyak mah. Sepeda bisa, Mano. berenang bisa gini gak teman. Jadi kan dilempar oleh gajah ke atas sampai Siapa yang ngelempar dulu? gajah Pak. Gajah. Disedot, Yang gajah. pukul kaki ke atas. Ini loh, murid kita ada yang bisa jawab nih, betul logikanya betul-betul masuk tinggi. Kan lebih kan murid kita masalah logika kan. Ya gajah, Mbak. Gajah. 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 Karena paling besar. Lah lainnya lah lewat sungai bisa. Perencananya ke ini, kenali potensi. Jadi penekanannya di sini, oh, kenali potensi for a fire selection. Everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Iya, itu. How fire no? Monyet bisa, gajah bisa. Kira-kira. Kalau cerita dari pertanyaannya, ini kan kita nggak tahu triathlon atau kan harus memanjat. Kalau dari ujian yang sama sebelum manjat, yang jelas nomor 1 itu yang bisa langsung memanjat, yang kecil yang bisa langsung memanjat. Tanpa renang, tanpa naik sepeda tadi itu. Yang mana pertanyaannya yang mana? Apa triathlon? Apa? Pernyataan saya kemarin ke murid ini Bapak. Iya. Ke murid itu triathlon. Oh, Jadi triathlon. dari bersepeda, Ah, dari iya. renang, sepeda dan lain. Itu murid bisa menjawab dengan logika yang masuk akal. Murid. Bukan langsung naik ya, berarti ada tahapan triathlon. Ini gurunya. Jadi mungkin ini yang memberikan perintah. Muridnya macam-macam. Penekanannya ke ini, kenali potensi. Iya, kan potensinya itu ada. Sekali lagi hijau anjing. Masuk. 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 Bu Aina, manten Anyar. Hai. Lama bisa aja. Amat Bapak ini, Ya, Bapak. kalau yang kita fokus pada kenali potensi, masing-masing peserta ini punya kemampuan dan kekurangan masing-masing. Karena dari bermacam-macam peserta ini mungkin ada yang bisa renang nomor 1, tapi larinya nanti kalah. Jadi bila kita tidak bisa, yang dicari juara 1 atau gimana? Yang bisa memanjat atau yang paling cepat memanjat? Please climb that tree. Iya. Iya. Bisa manjat atau paling cepat memanjat atau ada seleksi. Jadi buat semuanya ada seleksi untuk ini. Climb that tree. iya bareng-bareng apa startnya? Bareng-bareng Ustaz? Bareng-bareng startnya. Berarti yang nomor 1 itu dipilih yang nomor 1, Iya, yang paling cepat. paling cepat ke sana. Anjing. Sebenarnya jawaban hampir. Tidak, karena tidak ada paling cepat di sana, tidak ada kata-kata paling cepat. Hanya bisa silakan manjat pohon. Saya gambarkan begini. Kita adalah semangat jadi sama murid kita. Ikan, Pak. Begini Bapak Ibu. Anggaplah si ini itu murid. Jadi murid itu punya potensi beda-beda. Salahnya di mana? Guru yang memberikan perintah yang salah. Kenapa murid itu punya potensi yang beda? Ini di renang, ini di lari. Ya ujiannya satu ujian. Iya. Jadi salahnya di sini. Ini yang memberikan perintah yang keliru. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita harus mengenali potensi anak-anak terlebih dahulu. Jangan langsung berikan perintah. Ini kerjakan. Ini kerjakan. Jadi kami juga kemarin pada saat di Malang itu tidak ada bisa menjawab juga.
jawabnya ini, fokus ke ini. Pikiran guru. Fokus ke ini. Jadi fokusnya ke ini yang patut dilakukan sebenarnya. Jadi ini anggota murid kita, ini murid. Jadi murid itu mesti punya bakat masing-masing. Tadi katanya Bu Eni disampaikan di pembina upacara. Jadi mereka punya bakat masing-masing. Nah, kita yang harus mengenali potensi mereka masing-masing. Jadi yang memberikan perintah yang sama kepada setiap anak tanpa melihat potensi mereka terlebih dahulu. Itu. Guru itu salah. Iya, guru ini. Senang gurunya. Karena gurunya dengan potensinya itu bisa sepeda, bisa berenang, dan bisa memanja. Kita langsung ke diskusi ya, atau saya tampilkan slide-slide-nya yang biar tahu. Yang konsistensi itu ini angka disiplin positif versus disiplin biasa. Kapan sudah dapat ini, sudah dapat apa? Kapan sudah dapat rencana Main itu? juga manusia Kita perak waktu main buka kepala tangan. jurusan Saya mau buka ya tangan. berhadapan. Ini kuncinya berhadapan. Tetap berpasang-pasangan, baiknya laki-laki dan laki-laki. Enggak kayak gini. Lakukan switch yang menarik mengembangkan tangan sekuat mungkin seolah sedang memegang benda berharga. Bertindak membuka kelan tangan A, B caranya mau dicakar dan digigit. Pada ronde kedua, gantian di tangan dan tapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan B dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gantian. Ini gamenya. Mau praktekkan? Biar kenal. Saya mengeluarkan uang 100 saya buka lagi. Itu ada teman saya waktu di itu Bu Dian yang saya ceritakan Pak Hermono. Beliau itu membuka dompetnya. Kami juga kaget kok buka dompet. Padahal saya dengan Pak Ziad SMP 2 Bekasi. Saya berpasangan dengan Pak Ziad. Ayo Pak buka Pak, nanti saya traktir katanya Pak Ziad. Saya belum buka karena traktirnya cuma bakso paling tidak 10.000. Nggak naik tawarannya Pak Ziad, nggak naik mungkin naik mau dibelikan baju saya buka langsung. Terus Budian itu ngambil dompet, buka dompet, 1.000 diginikan. Ayo buka, kalau dibuka ini saya kasih. Dikasih beneran 1.000. Terbuka, jadi dengan konsep yang jauh, sangat jauh ini tanpa menyentuh yang B itu, tanpa menyentuh yang A, tanpa menyentuh yang B, dia bisa membuka. Kesadaran versus paksaan. Tapi itu termasuk materialistis. Tidak bagus juga soalnya. Kalau kita lewat ada papan seperti ini di pinggir jalan, sedang di paksaan. Apakah kita akan memperhatikan jalan atau kita fokus ke ini? Biasanya fokus ke sini biasanya fokus ke sini. Kita tidak tahu apakah di depan itu ada halangan apa, fokusnya ke sini. Ketulisan. Tadi saja saya berangkat dari Sampang itu di perempatan di perempatan Asri itu pencucian itu sebelah timur ada sepeda tumpuk 2, ada di bawah, ada di atas. Saya lewat di lampu merah terus ke utara. Jadi saya perhatikan mak bersepeda potong tengah jalan berarti kecelakaan. Iya benar kecelakaan. Tapi saya tidak memperhatikan di depan saya. Di depan saya ada sepeda motor dan juga lambat melihat ke sana juga. Kalau saya tidak cepat fokus ke depan, ya tambul langsung. Asik deh. Betul Pak tadi. Ini yang terjadi. Kita akan dialihkan dan akan jadi rekomendasi. Sadar paksaan. Ada plan Anda sopan, Neno S3. Bentang emang. Bang besar yuk. Apa? Suaranya. Ini Tombol. orang dulu ya. Nah, sebenarnya dia sudah mau sholat, cuman sama ibunya nggak mau. Itu remaja. Ya, suara paksaan. Kan. Ternyata juga sadar. Ini remaja kita. Pada video bintang Imon sudah siap-siap tidak sholat, tiba-tiba menuju omni sholat. Apa reaksi bintang Imon? Mengapa dia berhasil itu? Apakah Anda punya pengalaman yang serupa?
Ya sampai anak saya itu. Lebih Kalau baik di Mas. berita malah anak itu aduh berat saja dari ini itu tapi kalau kadang-kadang ya tapi ini butuh proses dari membuat tanpa paksaan atau kesadaran ini butuh proses terlebih dahulu. Jadi anak-anak tidak langsung modelnya 100% langsung oke semua tidak, itu butuh proses. Mau pulang disiplin biasa, disiplin positif karena faktor eksternal seperti paksaan, sebuah kepatuhan jangka pendek penekanannya di sini jangka pendek, jangka panjang positif. Maka ini butuh proses menentukan sampai dia sehingga ini. Yang paling penting lagi menurut saya ini sama emosi. Tapi yang kolaborasi itu biasanya simpulan dari resiliensi itu daya renting. Jadi bagaimana anak itu bangkit setelah dia jatuh. Seperti contoh maaf ya belum misalkan pertama tadi Pak sudah kuning lomba Pak, ayo latihan lagi kita bangkit akhirnya apa? Kemarin sudah membuktikan bahwa si A, B, C, D, E itu bisa. Itu ini resiliensi. Gamenya seperti ini. Jadi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi menara. Jadi kita disuruh membuat menara dari remi. Ya, kemarin dari remi membuat perang. Menara sulit karena di bawah itu keramik lantainya. Terus kalau sudah terbentuk menara sama fasnas itu dikipas begini. Pulang. Akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Langsung jatuh. Jika menara roboh akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Nah ini, jika menara roboh akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Jadi jika anak jatuh akan ada kesempatan lagi yang lebih baik daripada pada saat dia jatuh. Itu resiliensi daya renting. Jadi bagaimana dia setelah jatuh bangkit lagi, itu daya renting atau resiliensi. Saya buka satu-satu bagaimana slide-nya. Iya, Hebat 10 menit Mas Bu. Emosi. Kelola emosi ini anak didik kita yang di sini juga sering anak-anak berantem atau mungkin bullying dan seterusnya. Sel yang dimaksudkan sel. Nah ini yang saya maksud. Serta akan menerima satu lembar kertas. Jadi sebelum memberikan materi itu biasanya di sini pertama ice breaking. Kalau di sana itu biasanya pagi-pagi kita ice breaking kita diberikan oleh fasilitas itu properti entah itu kertas, entah itu akademi tadi yang seperti yang tadi saya tampilkan. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita panjang dan anak-anak disuruh menggambarkan ketika dia berada di posisi orang itu. Cuk kayak mencet kertasnya atau mau diurus-urus atau gimana gitu. Nanti disuruh menceritakan kenapa kertas itu sampai kamu begini kan. Kemarin itu ketika Wasna sudah menceritakan dua kalimat, langsung saya remes begini. Sama guru dia langsung ketahuan. Ayo Pak, nanti ceritakan. Kenapa Anda seperti itu tadi? Jadi saya sampaikan. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah menjadi sepeda motor, bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah motor tidak mogok karena kebiasaan bensin. Kalau saya ban bocor. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas hampir semua siswa datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil. Andi masuk terlambat. Andi penekanannya ke ini. Ia hanya menundukkan sambil berkata, maaf Bu, Pak, saya terlambat. Pelajaran akan dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Tadi mogok terjatuh ternyata. Tidak sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya.
bayangan aktivitas mengajar yang seru ketika Bu Yasna sedang mempersiapkan di prepare tadi malam bahan ajarnya, entah itu mungkin apa macam-macam folio dan seterusnya poton dan seterusnya, itu tiba-tiba hilang karena mogok tadi, jatuh ini ternyata. Dengan pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian Andi karena dia tertidur, sedang terlelap ketiduran. Dia menunduk di bangkunya. Tak lama kemudian ada saudara Bapak menuntut pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Betul-betul cerita ini dibawakan dengan suara sahdu. Apa ya waktu itu ya? Gimana waktu di sana itu? Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bu Guru bisa memberikan kepada muridnya. Ternyata yang ditemukan itu punyanya ibu yang ngajar tadi. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari. Andi dan mamanya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali kelas dengan bahan ajar yang di tangan. Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar di setiap pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Tapi Sandi pulang karena bapaknya ada di ICU. Bagaimana kondisi kertas sama Pak Ibu pulang tadi? Langsung saya mengikuti. Apakah Bapak merasakan menyesal dengan apa yang saya lakukan, memarahi anak yang anak itu ternyata orang tuanya ada di ICU. Karena anak kita sering tertidur di sini. Kita tidak tahu bahwa dia itu ngapain pada saat proses nanam tembakau. Di tembakau itu ada banyak anak yang tertidur juga, sek dan seterusnya. Ada yang sekarang rata-rata anak-anak itu main game sampai lupa ketiduran. Jadi saya ingat ceritanya Burung tadi, Arin kemarin itu ikut, ternyata ayahnya sakit. Itu yang saya gambarkan di sini. Ya kok pas ceritanya itu. Katanya bapaknya Arin itu punya kok. Hari murid kita yang kemarin itu Sebagai mahasiswa baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Mama baru transfer saldo bertambah. Rudi buka sosmed sekalian, baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Rudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Rudi. Dengan heroik, Rudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, kenali emosi, kelola emosi. Di situ gambarannya, apalagi anak remaja. Anak remaja itu emosinya lagi loh. gampang dimodifikasi. Karena remaja itu sifatnya dia mencoba dan mencoba, dia ingin tahu, dia ingin masuk ke grup atau kelompok yang ada, itu remaja. Jadi walaupun mereka itu salah, kelompok itu keliru, remaja itu ingin diakui di kelompok itu remaja.
yang emosinya masih labil, bukan stabil. Lebih baik anak-anak SMA itu sudah rata-rata stabil. Apa langsung ada diskusi? Sebagai mahasiswa baru, Saya langsung saja kalau di satu persatu banyak apa itu? Kolaborasi. Ini yang ada kaitannya dengan sekolah. Kalau nggak salah. Oh bukan. Saya tampilkan yang sekolah. Ini prinsip pengurangan risiko di sekolah. A. Besar ancaman, R. Kerentanan, K. Kapasitas. Ini sebenarnya ada game juga di sini. Di sekolah. A. Ancaman, ada eksternal tidak bisa dikendalikan. R itu kerentanan internal bisa dikendalikan dalam pengawasan terhadap menghasilkan titik lemah yang berbeda. Ini gamenya bagus sebetulnya. Cuman saya nggak ada propertinya tipenya sama semua. Berbentuk apa? Apa itu kemarin? Sudah dicetak semua itu kemarin ini. Bagus ini. Ini kata sekolah juga sudah di sekolah. Nyaman juga nilai-nilai kekerasan nilai. Mungkin ada pertanyaan dulu. Karena ini sebenarnya diskusi. Iya Pak. Saya tuh pengen apa namanya, kita akan menjadi guru wali dari masing-masing siswa. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran tadi, ini yang terpenting menurut saya yaitu follow up dari pemaparan tadi untuk ditindaklanjuti ke tingkatan siswa. Ini mungkin ada semacam panduan atau gimana untuk kita terjun kepada apa namanya praktek, karena sifatnya kalau guru wali itu kalau saya melihat itu lebih kepada penanganan psikologinya, sedangkan kalau wali kelas itu porsinya lebih banyak kepada pekerjaan administrasi gitu. Terima kasih kepada Guru wali. ya. Langsung apa ke Yang kedua. Sisi 2. Adanya kenapa begitu? Untuk follow up dari guru wali Bapak, ini kemarin beberapa minggu yang lalu saya minta SPPD ke Pak Nasir terkait dengan itu. Saya menghadiri itu karena memang sebetulnya Bu Santi itu selaku koordinator pengawas itu sebetulnya memberikan tugas kepada kami. Yang intinya Bu Santi itu dengan nada lembut, itu minta bahwa guru BK itu bisa terjun ke lapangan, ke sekolah-sekolah untuk memantau bagaimana proses dari guru wali tersebut. Jadi kami awalnya kami awalnya itu tidak tahu. Sebetulnya saya sendiri ditanyakan sama Pak Agus yang juga pengawas SMP, karena memang dekat dengan saya kan ngerti guru wali Pak, sudah melaksanakan. Sebetulnya jujur Pak, kalau di sekolah kami guru wali itu memang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah. Cuma
intinya kami belum melaksanakan maksimal. Kalau mengisi atau mungkin sekedar tahu nama-nama anak, kita sudah tahu. Tapi kita melaksanakan itu, mengimplementasi itu belum. Jadi kalau dijawab saya disuruh terjun ke sekolah oleh Bu Santi, mohon maaf kami belum mengetahui atau teman-teman yang lain. Ternyata sama Pak. Teman-teman yang lain juga ada sama. Jadi dari situ kita membuat sebuah SOP atau mungkin juknis guru wali itu seperti apa. Jadi di situ ada contoh yang sudah saya share di grup. Itu contohnya dari Bu Atin. Karena Bu Atin kebetulan sebetulnya Bu Atin langsung minta minggu depan guru BK langsung ke sekolah-sekolah katanya Pak. Jadi kami yang ikut Pasda Diklat kemarin, maaf Bu, kita belum bisa untuk terjun kalau minggu depan karena kita masih ada tugas dari Pasda kemarin di BGTK. Jadi kita harus melaksanakan tugas ini terlebih dahulu. Jadi Bu Santi minta ngotot ayo minggu depan. Bagaimana kalau teman-teman yang tidak ikut pelatihan itu menggarap ini? Kemudian dia adakan Zoom dan hasilnya sudah saya share di grup. Gak tahu cara mengambil katanya di mana, ini saya sudah di WA grup Pak. Di WA grup itu ada. Cuman insya Allah dalam waktu dekat Pak siapa di sini Pak Masnya? Pak Markunto itu mungkin Pak akan ke sekolah karena Bu Santi itu sebetulnya kami itu bersembilan itu mau hadir semua di sini hari ini katanya Bu Santi waktu itu ketika kita di seri 4. Namun ada beberapa ada beberapa pengawas yang sekarang menghadiri apa gitu katanya di SMP 2 Bangkasan. Jadi kita hanya bertiga yang hadir Pak Sinar Jaya, Bu Santi dan juga Pak Agus. Yang lainnya belum bisa hadir, yang 5 itu belum bisa hadir, yang 6 belum bisa hadir. Jadi kita diminta untuk segera menyelesaikan ini di sekolah kita masing-masing sebelum Pak Markuto ke sekolah. Jadi ya monggo Bapak Ibu, kita belum menampilkan yang apa punyanya SMP 2 itu karena kebetulan tiap hari Pak tugas itu kadang minta Zoom mendadak gitu dari Fasda itu dari Fasnas itu alamatnya di sini dikirim di grup Zoom tiba-tiba. Jadi memang numpuk tugas. Jadi wali ini kenapa Pak Dana mau menampilkan dia yang di WA? BAW Pak. Ada pertanyaan untuk yang diskusi yang pertama tadi. Kalau ditanyakan, kalau ada kita lanjut ke sana dulu. Kita kan belum ganti yang. Ada pertanyaan Ya, sebentar lagi mungkin kita melihat slide-nya Pak Zenti. Ya, silakan pertanyaannya. Model belajar arta itu kan ada yang terakhir aplikasi. Nah, terkait aplikasi itu nanti kan sebelumnya kita harus membangun konsep. Di aplikasi itu apakah khusus ke pemecahan masalah atau gimana? Khusus ke pemecahan masalah. Pikir dulu ya. Tunggu Bu, saya kirim dulu yang wali itu. Sama ini pas keluar dari sini.
Neng grup gue itu tak ada Pak. Grup Oh, yang di grup kan? di Kak Oning neng. Itu yang menarik di situ. SMP. Kan boleh ngirim Jepri Pak. Ke anu dulu mungkin ya, ke yang Bu Aina dulu ya. Pas nanti videonya biar dimatikan. Karena lain. Bu Aina gitu enggak bisa. Nah, Oh yang ini Bu. Gimana katanya Bu Ina tadi? belum Untuk jurus yang berapa? itu Gimana Bu? Terus Arka, yang Arka Aplikasi. yang model belajar Arka kan ada aplikasi Pak. Nah di aplikasi itu sebelum aplikasi kan membangun konsep. Nah itu berbasis pembacaan masalah atau gimana. Kemudian yang refleksi itu kan biasanya di akhir ya Pak kalau dalam pembelajaran. Jadi untuk yang kenali potensi. Jadi yang untuk yang kenali potensi itu Bu, aplikasinya membuat rencana kalian sesuai dengan ketentuannya. Ini yang dimaksud tadi kan saya menjelaskan bahwa 7 hari ke belakang dengan 7 hari ke depan. Itu yang dimaksud. Jadi 7 hari ke depan itu setelah kemarin anggaplah kita jatuh di 7 hari ke belakang. Karena tidurnya itu jam 2 atau mungkin jam 12 dan seterusnya. Nah ini 7 hari ke depannya gimana setelah dilakukan resmi itu? Itu ke situ aplikasinya dengan kecerdasan majemuk tadi. Ini yang mana ya? Yang potensi ya. Jadi kecerdasan majemuk saya gaya belajar. Gaya belajarnya auditori, listening dan visual. Terus yang kedua apa Bu Ina? Bu Ina tadi yang kedua. Refleksi Pak, jika diaplikasikan di dalam pembelajaran ini waktu di kelas itu kan biasanya refleksi di akhir baik dari guru maupun dari siswa sendiri. Iya. Jadi ini juga sempat saya tanyakan kemarin, konsepnya begini. Bu maaf, kita membuat RPR atau modul itu kenapa di akhir? Jadi pihak Mas itu mengatakan harusnya iya Pak di depan. Tapi memang ini perintahnya begini katanya. Jadi kita ikuti saja alurnya. Untuk teknik ARKA itu aktivitas refleksi dan konsep serta aplikasi ini memang tidak bisa dirubah-rubah seperti ini Bu. Sudah pakemnya dari itu. Ini kita juga sudah sempat komplain terkait dengan modul itu. Harusnya modul kan jadi bahan acuan kita dalam mengajar. Sebelum kita memulai anggaplah semester pertama, semester kedua ganjil dan genap, kita harus punya program tahunan, program semester dan seterusnya kita aplikasikan di modul. Ini modulnya ada di belakang. Saya juga begitu kemarin komplain. Bu mohon maaf, ini kok modulnya di belakang. Ya, itu Pak, seperti itu. Jadi kita mencoba iya, awalnya iya di depan. Tetapi awalnya juga mengatakan harusnya di depan Pak. Tapi ini konsepnya seperti ini. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan konsep yang diberikan oleh WBG katanya. Bagaimana ini? Bunyinya belum bisa buka lagi pertanyaan. Iya, Duduk kan dong. Bagian apa tuh yang ngajar? Gini, Kenapa kreator? saya sebenarnya sangat tertarik dengan model belajar akademik karena dimulai dari aktivitas kemudian refleksi, habis itu kita menyusun konsep dan aplikasi. Pikiran saya terlalu jauh sebenarnya. Apakah model ini bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran? Tapi kalau tadi melihat penjelasan Pak Didi tadi bahwa ini angka ini dijadikan sebagai awal kita menyusun rencana pembelajaran, gitu. Iya. Jadi ini semacam apa ya? Semacam Bukan modul ya. Ini Belum alur, sebelum membuat modul ya. Bukan model belajar ya Pak ya? ini alur
alur untuk melaksanakan satu, anggaplah di modul itu satu pertemuan apa satu KD ya? Satu apa kalau dianggap? Soalnya beda dengan saya, dengan di BK itu beda. Satu pertemuan. Jadi adalah misalkan gampangannya seperti ini, bab 1. Jadi bab 1 itu konsepnya mengenai pelajaran apa IPA. IPA tentang apa, Bu? Sel. Sel. Jadi aktivitas pertama itu menggunakan aplikasi yang kenali potensi. Anak-anak tuh untuk gaya belajarnya apakah nanti saya berikan semua untuk visual atau auditori atau mungkin kinestetik. Jadi kita tidak menyamaratakan masing-masing anak. Terus refleksinya diskusi menggali makna di balik permainan tadi. Ini nah penekanannya di sini Bu tadi Bu. Apa namanya? Di konsep ini. Dan punyanya Ibu kan sel itu dikolaborasikan dijadikan satu dengan yang ini dilebur lah istilahnya yang ini konsep. Karena ini terus terang ini murni di BK. Jadi memang ada pertanyaan itu di teman-teman kemarin. Kalau misalkan pelajaran yang lain, kebetulan saya itu di sekolah hanya ada satu guru BK. Jadi saya menularkannya itu kepada guru mapel yang lain. Nah, bagaimana cara penyampaian saya nanti ketika menjelaskan kepada guru mapel yang lain? Apakah konsepnya sama atau berbeda? Jadi jawaban dari Mas itu katanya sama. Gitu. Masih bingung Bu ya? Tidak bingung. Tapi ini nih sebenarnya Bu Ina dapat artikel. Ya. Bisa diimplementasikan di mapel Pak. Ini saya dapat PAI. Bu. Jadi yang menganut jadi judulnya implementasi model ARKA di pembelajaran PAI untuk membangun kompetensi APB 21. berarti bisa digunakan pada mapel. Saya belum coba membuka mapel yang lain, cuman saya memang yaitu kuncinya memang harusnya saya begini dalam hati saya, cuman karena memang saya ketika itu banyak tanya Bu, tapi tanya terus teman-teman tuh begini kan ada WA grup yang tidak ada Fasnas, durasi jangan tanya terus kayak katanya anak-anak, kata teman-teman yang lain durasi jangan tanya terus, ya saya diem. Ketika tanya itu biasanya ketua kelas saya durasi. Jadi biar kita cepat dapat rencana, itu maksudnya. Jadi ketua kelas itu biar cepat dapat rencana. Pak Suhardi dari Jember, ketua kelasnya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu. Terima kasih. Ya, saya sudah paham tentang ARKA itu. Saya kira menarik dan sangat bagus karena pembelajaran. Ya, bisa dibawa ke pembelajaran. Jadi anak-anak disuruh beraktivitas dulu, jangan diberikan konsep dulu, begitu. Aktivitas dulu, kemudian dari kegiatan aktivitas itu anak diminta untuk berefleksi. Apa kelemahannya, apa yang mereka dapatkan, apa kurangnya, lebihnya. Kemudian anak diminta untuk menyusun konsep dari yang sudah dia lakukan, begitu. Konsep itu disusun, jangan lupa ada penguatan juga, khawatir ada miskonsepsi di situ. Setelah itu baru diaplikasi. Aplikasi itu bisa anak diberikan masalah atau problem solving, menyelesaikannya dengan konsep yang sudah dia buat. Atau aplikasinya dengan cara lain, bisa jadi anak diminta untuk membuat sebuah perencanaan atau sebuah peta konsep dan lain-lain yang di situ mengaplikasikan konsep yang sudah mereka susun. Nah, kemudian hubungannya sama Bu Wali, saya ini sudah mulai berpikir, berarti ketujuh jurus ini sebenarnya bisa kita gunakan dengan model ARKA ini untuk setiap aspek pemantauan guru wali. Jadi kan di guru wali kita harus memantau akademiknya anak, kemudian karakter anak, kemudian ada sosial emosional. Sosial emosional itu bisa kita menggunakan kendali emosi tadi, bisa ya. Kemudian kedisiplinan itu bisa kita menggunakan resiliensi tadi. Kedisiplinan memperkuat yang sudah baik ya, menentukan yang sudah baik, menghilangkan yang jelek. Kemudian potensi dan minat. Potensi dan minat ini ke sini mengenali potensi anak. Menurut saya bisa Bapak Ibu. Jadi guru wali itu tidak hanya kita fokus sama, kita punya 5 anak binaan namanya, 5 anak. Kemudian kita bina satu-satu. Tidak harus begitu. Jadi ke
sebagai guru wali. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Didi ini sudah merupakan suatu ilmu baru bagi kita, suatu pengetahuan bagi kita untuk bekal kita menjadi guru wali yang profesional gitu. Itu saja dari saya Pak Iya, Didi. terima kasih. Mungkin Pak Mono, iya Pak ya. Ya, Masih di sini Pak ya? Masih di sini. Iya. Maksudnya Iya, di ada banyak bukan, termasuk di potensi diri untuk pengenalan gaya belajar. Karena itu kita memang harus tahu gaya belajar anak kita, karena kita nanti juga akan membuat model belajar itu seperti apa. Tidak menyamaratakan semua anak sama gaya belajarnya. Karena itu mohon kepada itu segera memberikan informasi pada guru-guru jenis gaya belajar anaknya itu jenis apa, apakah visual, apakah kinetik atau audio visual, bagaimana, mohon segera untuk diinformasikan. Jadi anak A gaya belajarnya ini, karena ada udah catat tadi Pak Ibu di rekapnya. Baik, terima kasih Pak Mono. Untuk gaya belajar anak, saya sudah merekap. Kebetulan nggak setuju, karena memang waktu yang diminta oleh DBG kita untuk mengumpulkan gaya mes itu waktunya hanya 1 minggu. Jadi saya memang menggunakan kelas itu terlebih dahulu. Nanti mungkin jangka kedepannya kelas 8, kelas 9. Jadi bisa nanti sebagai ajuan Bapak Ibu kalau misalkan mau meminta rekapan hasil gaya belajar anak itu ada di saya. Bagaimananya. Saya belum yang kelas 8 karena memang diburu oleh tugas. Sebenarnya ada tugas baru yang mungkin belum lupa. Ada bieta itu diminta revisinya Bu. Diminta revisinya saya juga belum. Tunggu Bu. Saya belum Bu. Karena memang saya masih ada beberapa tagihan yang belum selesai. Di mana Bu? Ini yang belum saya masukkan ke folder, saya bikin folder lagi, langsung masuk foto-foto yang di itu misalnya. Bikin bentuk foldernya. Foldernya ada folder apa di sini? Sama folder. Coba di berandai. Itu di file. Drive saya lah, drive saya. File saya gitu. Tak Keluar tahu, foldernya, nanti keluar foldernya. Di drive saya klik apa di Tahunya WGWM ada sih. itu satu-satu. Ini kata apa loh? Ini Nanti selesai. ini cuma Makassar 21 orang. Ini teman-teman Makassar. Tiga. Di mana? Di mana? Nama? Yang ini gitu ya. Open baru ini juga. Mak ini nggak boleh pasti. Masuk kenapa sih? Masuk ke boleh mas sudah. Yang ini nggak pasti guru. Kiri kan. Mungkin sekali. Keluar nikah. Mungkin Gula jalan gede jalan gula. belum. Sepertinya ada tadi. Laporan hasil UJL saya yang pertama. Laporan UJL 1. Loh. Sombong Pak. Masih nyari. Anu deh ya. Di ini masih. Gua pembina. Iya, pembinaan tingkat dasar. Pembinaan tingkat dasar. Tadi ada di bawah Pak. Di bawah yang ini aja. Tak boleh juga teman-teman kok anak. Mikro teaching itu saya diberi waktu 7 menit per orang. Jadi 15 orang. Ini kerap kita hasil kan. Udah juga nih ya. Ini Pak Hermono ya. Yang mana tadi? Ini rangkumannya Pak.
Ini ya anu, untuk nama-namanya itu nanti. ini Nanti diberi loh biar bisa. soal auditori kinestetik. Jadi anak-anak itu seperti ini. Siapa nanti? Jadi, Ada yang nggak masuk ini. Ini ada yang kemarin anak pondok tidak membawa HP, jadi mereka tidak mengisi ini, tidak mengisi Google Form-nya. Anak pondok nggak bisa ngisi Google Form-nya karena nggak bawa HP. cetak itu lagi. Bisa. Atau langsung bisa. Ini saja nama-nama yang Untuk guru wali sudah ya Bapak Ibu. Ya, Sudah. Ada lagi? Sudah, Bapak Ibu. Bukan yang guru wali, Pak Zain belum menjawab. Matikan ya burungnya, itu dulu. enggak belum. Kan masih tanya jawab. Yang Pak Zain belum. Apa pun guru wali Pak. Ini Pak, dulu. Itu dulu teleponnya. Iya. Oke, dulu. Standar operasional prosedur SMP guru wali. Oke. Dasar hukumnya 1, 2, 3, 4. Ini yang disusun oleh teman-teman termasuk juga saya kemarin. Tujuannya ada tujuan guru wali yaitu ini A, B, C menjamin pelaksanaan pendampingan guru secara menyeluruh dan berkesinambungan, meningkatkan keterlibatan guru dalam pendidikan karakter dan pengembangan potensi murid, memberikan dukungan sistematis terhadap pertumbuhan akademik dan non akademik serta didik. Pendampingan akademik ini membantu murid dalam perjalanan dan refleksi belajar. Jadi kalau menurut pengetahuan saya, pendapat kami itu guru wali itu mendampingi siswa, utamanya di akademiknya. Jadi dari dia 0 sampai dia finish. Nanti kita ya. Berkira ada apa tidak? Meron boleh. Bercukup aja maju. Pasti mau belum